Puji Tuhan, Shalom. Kembali kita bertemu di tempat ini, di Pastori GBI HOB, dan jemaat Tuhan ada di rumah masing-masing. Kita berkumpul lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus untuk kita beribadah, di mana Tuhan saat ini anak-anakmu beribadah, memuji membesarkan nama Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami GBI HOB dari Pastori GBI HOB Mapangan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita sekalian. Mari kita siapkan hati kita untuk kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Sebab Dialah segala-galanya dalam kehidupan kita semua. Dia Allah yang baik, Bapa yang luar biasa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
dipuji, layak dimuliakan, layak disembah. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorak yang meriah lagi bagi Tuhan. Gloria lama sikiri di sana. Haleluya, kami terus memberkati Tuhan jemaat-jemaat kami yang saat ini berbuat bakti dimanapun mereka berada. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka. Kami memberkati jemaat-jemaat-Mu yang ada di Tuhan Danau Wudu, yang ada di Tomohon, yang ada di Langowan, yang ada di Buha, Paldua, Golongan dan sekitarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan di Wori juga biar berkat Tuhan senantiasa, bahkan di CBA yang ada Tuhan, berkat Tuhan senantiasa tercurah. Di USA juga, semua jemaat-jemaat GBHOB yang memuji membesarkan nama Tuhan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan proteksi mereka, Tuhan jaga keluar masuk mereka. Bahkan Tuhan, kami terus memberkati keluarga mereka masing-masing. Apapun yang menjadi kendala, permasalahan kehidupan jemaat-jemaat Tuhan GBHOB, baik di rumah yang menonton saat ini juga, yang mengikuti ibadah, Tuhan dalam nama Yesus, pergumulan mereka Tuhan angkat dalam nama Yesus. Berikan kelegaan, berikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, berikan apa yang menjadi rencana mereka Tuhan, Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami minta pengurapan Tuhan dari surga yang baru atas kami semua. Baik saat ini Tuhan yang mengikuti ibadah Tuhan, live streaming FB GB Hope, yang ada di rumah, yang saat ini Tuhan mengikuti ibadah, maupun jemaat yang ada di pastori, diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Kami terus memberkati kota Manado, biar ada dalam rencana dan kasih Tuhan. Kami memberkati Tuhan Provinsi Sulawesi Utara. Kami memberkati bangsa Indonesia, bahkan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini, bahkan bangsa Israel umat pilihan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau berperkara atas bangsa ini. Ada pemulihan yang besar di dalam nama Yesus Tuhan. Ada pemulihan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Berkati pemimpin-pemimpin kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Tuhan senantiasa tercurah bagi pemimpin kami. Kami memberkati juga Tuhan. Kami mengingat rekan-rekan, adik-adik saudara kami yang ada di seminari Bethel. Diberkati Tuhan. Berikan kesehatan bagi mahasiswa-mahasiswi yang ada di sana. Di dalam nama Yesus, kami mengangkat tangan, kami memberkati mereka dalam nama Yesus. Berikan kemurahan-Mu, mujizat-Mu terjadi di tempat itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Terus kami berdoa untuk Tuhan virus yang ada saat ini. Kami tahu Tuhan, rencana Tuhan yang luar biasa. Tuhan, Engkau mau Tuhan ada pemulihan bagi bangsa ini, bagi dunia ini. Biar kami terus ada di dalam Tuhan, merendahkan diri untuk datang kepada Tuhan dan memuji menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, terpujilah, berkati pemimpin-pemimpin kami. Berkati presiden, berikan kesehatan, kekuatan. Wakil presiden diberkati. Bahkan gubernur kami Oli Dodo kami diberkati Tuhan. Wali kota juga, wakil wali kota, wakil gubernur Tuhan berkati. Kami memberkati pemimpin gereja kami. Kami memberkati Tuhan Pak Pendeta Rubin Adi yang ada di Jakarta sana, di Bandung. Tuhan, ketua BPH diberkati, bahkan stafnya diberkati. Kami memberkati Pak Pendeta Vero sebagai ketua BPD Tuhan Sulut, Bapak Hani juga Tuhan, ketua wilayah Manado, bahkan gembala kami memberkati gembala kami Pastor Kiko Robo di dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan, berkat Tuhan terus mengalir baginya. Wakil gembala Bapak Tommy dan hamba sendiri, Tuhan berkati. Bahkan staf yang ada di gereja Bethel HOB, pelayan-pelayan Tuhan yang setia, koordinator-koordinator yang ada, kami memberkati mereka semua. Hamba-Mu memberkati Tuhan Ibu Winnie Sakul Simbar, Ibu Wati Tuhan, Ibu Imelda Rapargosa dalam nama Yesus, Pak Abraham, bahkan Pak Audi, siapapun yang melayani Tuhan, Pak James Tuhan, diberkati dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Ibu Yuanita Umar juga sebagai sekretaris Tuhan, Bendahara Ibu Sandy, berkat Tuhan terus mengalir bagi mereka semua Tuhan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa di surga. Ini doa kami, ini syukur kami.
Dan kami mau bersorak, kami mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Karena Engkau suka orang yang memuji Tuhan. Dengan sukacita kami memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan, aminkan bersama-sama saya. Amin. Saudara bersukacita, katakan amin. Saudara bersukacita, amin. Haleluya. Untuk itu masih kita tetap berdiri. Kita mau masuk di dalam gerbangnya Tuhan. sorak-sorak masih tetap berdiri, kita akan memuji Tuhan. Karena Dia begitu baik, Dia begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kasih Allah itu tidak berkesudahan. Saudara bisa katakan amin. Amin, haleluya. Setiap hari kasih-Nya nyata dalam setiap. Allah
persembahan. Yang pertama kita berdoa untuk memberkati persembahan. Tadi kami memuji-Mu, menyembah-Mu, bahkan saat ini kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan penuh sukacita kami akan memberi Tuhan. Di dalam nama Yesus, berapa yang kami punya, kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Engkaulah yang memelihara
Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mengasihi kami, Kau Bapa yang selalu ada dalam hari-hari hidup kami. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Kesetiaan-Mu menyertai kami seperti sinar matahari yang selalu ada setiap pagi. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kami ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Karena itu Bapa Sorgawi, biarlah hidup kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah hidup kami senantiasa meninggikan Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Supaya kami layak berkenan di hadapan Tuhan. Langkah-langkah kami tidak menyimpang. Hati dan pikiran kami senantiasa tertuju kepadamu. Sebab di hari-hari terakhir ini, Engkau menginginkan kami untuk hidup sepadan dengan Engkau Tuhan. Karena itu ajari kami terus firman-Mu, supaya kami tidak tersesat dalam kehidupan ini. Hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus berbicaralah bagi kami. Apa yang hendak Kau sampaikan, nyatakan bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan menyaksikan program ini, ataupun setiap pribadi yang ada Tuhan dan menyaksikan tayangan ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap umat Tuhan, setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan, setiap orang yang percaya, sehingga ada lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan kami siap dengarkan sabda-Mu. Haleluya, haleluya. Yang siap dengarkan firman bersama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang masih berdiri silakan duduk. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudaraku dimanapun saudara berada? Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita semua sampai saat ini saudara. Sekalipun pandemi wabah virus corona masih terus saudaraku, dan sampai saat ini ya kita terus berdoa untuk negeri kita, untuk bangsa kita, di mana penderita atau orang yang terpapar virus ini saudara di Indonesia sudah lebih dari 5.000 orang. Saya bersyukur saya lihat angka kesembuhannya mulai menyusul dari angka kematiannya. Ini satu berita baik dan kita terus berdoa supaya yang sembuh lebih banyak, atau yang saudaraku, saudara-saudara kita yang terpapar virus ini mereka sehat kembali, tidak ada kematian lagi, tapi yang ada kesembuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa, kita percaya ya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan segala sesuatu. Tuhan sanggup untuk membalikkan segala sesuatu. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca bersama-sama satu bagian daripada firman Tuhan di dalam kitab Yoel pasalnya yang pertama. Mari kita buka bersama kitab Yoel pasalnya yang ke-1 saudara. Kitab Yoel pasalnya yang ke-1. Yoel pasalnya yang pertama, kita akan membaca 2 ayat pada bagian yang pertama, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Dengar baik firman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 bagian dari ayat firman Tuhan ini saya angkat saudara, mengingat situasi dan keadaan yang terjadi sampai saat ini saudaraku. Satu situasi yang cukup mencekam, sebuah wabah yang membunuh banyak orang. Puji Tuhan, saat ini di seluruh dunia belum atau tidak, ya kita perkatakan tidak mencapai angka juta. Kita berdoa supaya bahkan yang ada di luar negeri pun bisa mengalami Tuhan dan mengalami kesembuhan. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, situasi yang terjadi ini
cukup mencekam. Itu sebabnya pemerintah mengambil sebuah kebijakan untuk menganjurkan kepada masyarakatnya mengisolasi diri di rumah masing-masing. Sekalipun imbasnya sebagai konsekuensi yang harus diterima oleh pihak pemerintah, di mana mereka harus juga memberikan kompensasi bagi masyarakat yang tidak bisa bekerja, bagi setiap usaha-usaha yang harus tutup, saudara. Konsekuensi ekonomi harus diambil oleh pemerintah hanya untuk mencegah atau memutuskan mata rantai penyebaran virus ini, saudaraku. Situasinya cukup mencekam. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat di luar negeri, ada ribuan orang yang harus mati karena virus ini. Ya, ini adalah situasi yang kritis, saudara. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, ya, menelusuri rencana Allah untuk Indonesia atau untuk dunia atau untuk umat Tuhan khususnya, ya. Menelusuri rencana Allah untuk umatnya, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di dunia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, banyak orang bertanya, ya, banyak orang hari-hari ini bertanya-tanya, kira-kira kapan bencana COVID-19 ini akan berakhir? Jawabannya saya juga nggak tahu, saudara. Sebab dalam pemikiran saya, kita yang tadinya tidak ada orang dengan virus ini, saudara, ya, awal-awal bulan Januari di Indonesia belum ada, awal bulan Februari di Indonesia juga belum ada. Tapi kemudian masuk orang yang terjangkit virus ini, pasien pertama, pasien kedua, dan terusnya sampai sekarang sudah sampai 5.000 lebih. Nah, kalau seandainya Indonesia pun saat ini bisa merecovery semua pasien-pasiennya, saudara, kita berdoa, kita percaya hal tersebut terjadi. Tapi ketika masih ada di luar negeri, masih ada di luar sana, saudara, orang dengan penyakit ini, dan virus ini masih menyebar di luar, pertanyaannya, apakah itu nggak akan masuk lagi ke Indonesia, saudara? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Sehingga kalau orang bertanya kapan akan berakhir, kita nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu. Satu hal yang pasti, pemerintah kita, Bapak Presiden, wakilnya, dan seluruh jajaran pemerintahan sampai ke daerah bekerja begitu keras sekali, saudara, untuk memberantas virus ini, untuk mencegah. Dan mereka berkorban banyak hal, bahkan khususnya para tenaga medis juga yang di garis depan, saudara, banyak dari mereka yang gugur. Dan kami harus menaruh hormat kepada mereka. Mereka berani mengorbankan bahkan nyawa mereka untuk menjadi garda terdepan dalam menangani virus ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian ada juga begitu banyak orang dan hamba-hamba Tuhan yang menghubungkan situasi yang terjadi saat ini dengan situasi akhir zaman. Ada banyak hamba Tuhan yang mulai berbicara, saudaraku, dan mengatasnamakan Tuhan, dan mulai menyatakan tentang bahwa sekarang ini sudah mau akhir zaman. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus sendiri berkata dalam firman-Nya, anak tidak tahu kapan waktunya tiba. Tapi Tuhan hanya memberikan kepada kita untuk memahami tanda-tanda kedatangan akhir zaman. Tetapi bagi saya, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama, bahwa akhir zaman adalah masa kesukaan besar bagi anak-anak Tuhan. Akhir zaman adalah masa kesukaan besar bagi orang percaya. Kenapa, saudara? Karena masa akhir zaman adalah masa di mana anak-anak Allah menantikan waktu tersebut. Sebagian firman Tuhan katakan,
kita semua sama-sama mengeluh sementara kita masih ada dalam dunia ini. Dan kita menantikan masa di mana anak-anak Allah dipermuliakan. Nah, masa di mana anak-anak Allah dipermuliakan adalah masa akhir zaman. Alkitab mencatat bahwa kita gerejanya akan berjumpa dengan mempelai pria kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Jadi masa akhir zaman adalah masa sukacita. Tidak perlu ditakuti. Dan bukan untuk hal yang menakut-nakuti. Bagi orang percaya, maka masa akhir zaman adalah masa yang begitu indah yang kita nanti-nantikan. Dan yang kedua, saudara, tentang masa akhir zaman ini, saudara, kita nggak perlu, saudara, takut dengan waktunya kapan, saudara. Tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menyambut masa kedatangan Tuhan itu. Masa akhir zaman itu, saudara. Sebab cepat atau lambat, kapanpun waktunya, masa itu akan tiba. Kita nggak perlu bingung-bingung, ini udah mau akhir zaman nggak ya? Ini udah mau besok, udah mau akhir zaman ya? Oh, wabah ini sudah menandakan akhir zaman. Nggak perlu ribut soal itu, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi yang perlu kita khawatirkan adalah bagaimana hidup kita. Apakah kita layak dan berkenan di hadapan Tuhan? Nggak usah pusing kapan waktu akhir zaman itu datang, saudara. Tapi pusingkan, apakah engkau sudah hidup layak atau belum di hadapan Tuhan? Apakah engkau sudah hidup berkenan atau tidak di hadapan Tuhan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ada banyak hamba Tuhan yang menyatakan ini nggak apa-apa, ini sebagai warning, ya. Tapi masukan bagi teman-teman hamba Tuhan yang lain juga, jangan pakai ini untuk menakut-nakuti umat Tuhan. Sebab pemberitaan untuk hidup benar bukan nanti tunggu waktu akhir zaman. Pada masa-masa aman pun kita harus memberitakan bahwa setiap orang harus hidup benar, harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan nanti tunggu masa akhir zaman baru nyatakan engkau harus hidup benar. No. Tapi pada saat masa damai sekalipun kita beritakan engkau harus hidup benar sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lalu selanjutnya jika kita bertanya, apa yang akan terjadi next? Bagaimana selanjutnya dalam situasi yang ada saat ini? Apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan? Apakah ini masih akan terus berlanjut? Kita masih diisolasi dalam rumah masing-masing, masih ada social distancing, masih ada physical distancing. Kita belum bisa melakukan kegiatan di luar rumah sampai kapan? Awalnya pemerintah menetapkan 3 bulan, tapi kita nggak pernah tahu. Ya, di negeri lain, daerah lain, saudara, mereka menetapkan sampai dengan 9 bulan. Bagaimana dengan selanjutnya di negeri kita Indonesia? Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya dapat katakan masa mendatang adalah sebuah misteri bagi kita. Masa yang akan datang adalah sebuah misteri bagi kita. Sebab masa mendatang adalah kedaulatan Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7, kita lihat bersama. Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14 dikatakan demikian. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang ini pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur. Perhatikan ini, saudara. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ulangi. Supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. So, masa depan adalah sebuah misteri yang menjadi kedaulatan Tuhan yang gak boleh dibuka. Yang perlu kita lakukan adalah kita tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar, sebab kita dalam penyertaan Tuhan, saudara. Pengkhotbah pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-7 juga dikatakan apa? Sesungguhnya ia mengetahui apa yang akan terjadi. Karena siapakah yang akan mengatakan kepadanya bagaimana itu akan terjadi? Ayat 17 dikatakan, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya.
Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Haleluya. Sekali lagi saudara, ini menjadi kedaulatan Tuhan, menjadi misteri yang dipegang oleh Tuhan dan tidak dibukakan bagi manusia. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap menyerahkan seluruh keberadaan hidup kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Banyak peramal-peramal ketengan saudara, banyak peramal-peramal recehan yang coba untuk meramalkan hal-hal yang akan terjadi di masa-masa mendatang. Banyak perhitungan-perhitungan yang mereka pakai saudara, yang memanipulasi saudara. Dan kalaupun ada yang terjadi, mungkin terjadi secara kebetulan, tapi satu hal yang pasti, yang mutlak, Tuhan ya memegang kedaulatan tentang masa mendatang. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab memiliki clue, atau Alkitab memiliki petunjuk-petunjuk yang intinya adalah sebuah jaminan bagi umat-umat Tuhan. Saudaraku, Alkitab memiliki petunjuk. Alkitab memiliki clue saudara, yang akan memberikan petunjuk kepada umat Tuhan bahwa mereka ada dalam jaminannya Tuhan. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyatu dengan firman. Kita perlu tahu tentang informasi yang ada dalam firman Tuhan. Kita perlu baca firman Tuhan, supaya kita mengetahui petunjuk-petunjuk apa yang Tuhan berikan. Sekali lagi, secara khususnya petunjuk yang Tuhan berikan ini adalah sebuah jaminan bagi umat-umat Tuhan. Adalah sebuah jaminan bagi saudara dan saya. Dan sebabnya Tuhan memberikan petunjuk. Karena bagian firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, saudara, kepada sahabat-sahabatnya Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi. Tapi tidak semua dibukakan, hanya memberikan petunjuk bagi kita, saudara. Nah, itu sebabnya kita harus baca firman Tuhan. Nah, apakah petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan bagi umatnya? Perhatikan, yang pertama, saudara, kita lihat firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-55. Mari kita lihat Mazmur pasal 55, ayatnya yang ke-23. Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Haleluya, saudaraku. Ini petunjuk yang pertama yang Tuhan berikan bagi kita. Serahkan kekhawatiranmu, atau serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Perhatikan, yang pertama Tuhan katakan Ia pasti pelihara engkau. Katakan amin. Tuhan pasti pelihara engkau. Dikatakan tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kadang-kala saudaraku, apa yang terjadi di dunia ini berdampak bagi kehidupan kita orang percaya. Berdampak, saudara. Saudara pikir pada waktu kejadian di Mesir, pada saat Tuhan sedang menghukum orang-orang Mesir, hal itu tidak dirasakan oleh orang-orang Israel juga? Mereka juga merasakan itu, saudara. Ya, ada 10 tulah. Ya, air menjadi darah, lalat pikat, saudara, tulah katak, ya, tulah barah, tulah sampar, saudara, ya, bahkan sampai pada kematian anak-anak sulung. Saudara pikir orang Israel juga nggak berdampak dengan hal tersebut? Mereka juga berdampak, sekalipun ada perlakuan khusus dari Tuhan bagi mereka. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sekarang. Wabah yang menyebar di seluruh dunia ini, saudara, ini juga berdampak bagi kehidupan orang percaya. Tapi satu hal yang pasti saya mau katakan, petunjuk dari Tuhan. Jangan khawatir kalau untuk saudara bertanya apa yang akan terjadi di hari mendatang. Bagaimana kalau masih 9 bulan di lockdown? Bagaimana kalau 1 tahun di lockdown, saudara? Ya, harus isolasi di rumah. Yang pertama,
Ia akan memelihara engkau. Kata firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23. Yang kedua, tidak dibiarkan orang benar itu goyah. Tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar goyah. Mungkin pada masa-masa awal ada anak-anak Tuhan yang terdampak situasi ini. Mereka harus kehilangan pekerjaan karena dirumahkan dari pekerjaannya. Kemudian mereka mulai berpikir, bagaimana dengan kebutuhanku? Bagaimana dengan makan minumku? Saudara yang dikasih Tuhan, tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Kalaupun harus 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sekalipun, engkau tidak akan dibiarkan goyah. Yang percaya katakan amin, saudara. Karena itu tetap tinggal bersama dengan Tuhan, saudaraku. Tetap ada bersama-sama dengan Tuhan. Sebab Dia yang akan memelihara hidupmu. Dia tidak akan membiarkan engkau goyah, saudara. Ini janji Tuhan. Karena itu percayalah, Tuhan tidak akan pernah berdusta. Ini clue yang Tuhan berikan bagi orang percaya. Ini petunjuk yang Tuhan berikan bagi kita. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat ke-27-28 katakan, sebab kita memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, saudaraku. Kita punya kerajaan yang tidak, sekalipun semuanya tergoncangkan, tapi orang-orang yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, dia tidak akan tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan, jika Anda sekali lagi bertanya, apakah yang akan terjadi besok hari? Yesus pernah berkata, jangan kamu khawatir tentang esok hari, tentang apa yang akan engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Semuanya itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang percaya. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, terus berpegang kepada Tuhan, terus andalkan Tuhan. Dia yang berjanji bagi engkau, bagi kita, Dia akan menepati janji-janjinya. Ini petunjuk Tuhan. Orang yang berpegang pada firman Tuhan, dia tahu apa yang akan terjadi besok. Dia tahu apa yang akan terjadi besok. Apa itu? Tuhan pelihara dia. Haleluya. Tuhan sertai dia. Tuhan tidak biarkan dia goyah untuk selamanya. Tapi Tuhan menolong dia secara ajaib. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa petunjuk yang Tuhan berikan bagi orang percaya? Tuhan bilang, aku berikan kepadamu kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan bagi semua orang percaya, ya, dari hasil pemberitaan Injil Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang terpenting dalam hidup ini adalah sebuah kepastian tentang keselamatan kita. Keselamatan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan janjikan bagi kita orang percaya, bukan yang dimaksud di dalam dunia, saudara, tapi keselamatan yang kekal. Keselamatan dalam satu kehidupan yang kekal. Sebab hidup dalam dunia ini adalah hidup sementara, saudara. Tapi hidup di alam kekekalan itu untuk selama-lamanya. Dan oleh sebab itu, jika Tuhan memberikan kepada kita kepastian untuk keselamatan dalam hidup yang kekal, maka itu adalah sebuah jaminan bagi kita. Hal itu adalah sebuah pemberian Tuhan, bahwa kita punya kepastian tentang keselamatan dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari kita lihat dalam Filipi pasalnya yang pertama. Kitab Filipi pasalnya yang pertama, saudaraku. Filipi pasalnya yang pertama ayat 27, saya bacakan sampai ayat 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau ayat yang ke-29 ini katakan, sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan, saudara, melainkan juga untuk menderita untuk Dia.
tersebut, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah sebuah pemberitahuan Tuhan bagi kita bahwa kita menderita bersama dengan Kristus ketika kita berusaha untuk hidup dalam iman, ketika kita berusaha untuk memberitakan Injil. Dan kapan itu terjadi? Hari-hari ini, saudara. Ketika kita mau memberitakan Injil, kita dicemooh. Ya, banyak para martir juga dianiaya, saudara, ketika kita mau memberitakan Injil. Tetapi sekali lagi, pada masa akhir zaman adalah masa sukacita, saudara. Semua yang kita kerjakan terbayar pada masa akhir zaman. Sebab orang-orang yang tidak percaya pada masa akhir zaman akan terima hukumannya. Sekali lagi, ayatnya yang ke-29, kapan itu terjadi? Ya, dikatakan, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kapan itu terjadi? Sekarang, ataupun masa-masa yang sudah lalu, di mana ketika banyak hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, ketika mereka berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan, dicemooh, disisihkan, saudara, ya, diabaikan, dibully, saudara, bahkan dianiaya, disiksa, tertekan, dan sebagainya. Itulah penderitaan kita bersama dengan Kristus. Tapi sekali lagi, pada masa akhir zaman, semuanya itu akan terbayar. Sebab Tuhan akan mengganjar orang-orang yang tidak percaya pada masa akhir zaman. Haleluya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi kita percaya, saudaraku, ini adalah tanda keselamatan bagi kita. Ya, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu hal itu adalah tanda keselamatan. Apa tanda keselamatan kita? Injil Kristus. Ketika kita hidup dalam Injil Kristus, ketika kita menerima Injil Kristus, maka kita memiliki tanda keselamatan. Jadi hal yang kedua yang Tuhan berikan bagi kita, jaminannya, jaminan keselamatan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab dengan mulut kamu mengaku, dengan hati kamu percaya, maka kamu diselamatkan. Ini tanda keselamatan bagi kita. Apapun yang terjadi dalam dunia, sekali lagi, mau di lockdown 3 bulan, 9 bulan ke depan, 1 tahun, 3 tahun ke depan, kau gak perlu khawatir. Kita punya tanda keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mau situasinya semakin parah, saudara, virusnya semakin menyebar dan sebagainya, dan saudara tahu, ya, ada banyak macam virus. Kemarin saya baru baca berita, saudara. Ada banyak macam virus, saudara. Ya, ada banyak macam virus yang ada di Cina. Bahkan saudara perlu tahu, di dunia ini bukan baru sekali ini terjadi pandemik seperti ini. Setidaknya ada 10 pandemi global yang terjadi, saudara, semenjak tahun 1800-an. Dan itu semua paling banyak berhubungan dengan flu. Ada AIDS, ada Ebola, ya. Yang paling banyak berhubungan dengan flu. Ada SARS, ada flu Hong Kong, flu babi, flu Spanyol, saudara. Ada juga wabah kolera yang pernah melanda Indonesia dan membunuh jutaan orang di Indonesia juga. Bukan baru sekali ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, jika Anda bertanya apa yang akan terjadi ke depan, Anda gak perlu khawatir. Ada keselamatan dari Tuhan yang Tuhan siapkan bagi orang-orang percaya. Dan saya yakin, saudara, ini juga bukan hanya keselamatan di surga saja, tapi keselamatan yang Tuhan akan berikan bagi kita yang sementara hidup di dalam dunia ini sebagai orang percaya. Haleluya. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir, apakah petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan dalam firman Tuhan, ya, sebagai clue bagi kita orang percaya? Kejelasan tentang keadaan pada zaman akhir dan apa yang terjadi kepada anak-anak Tuhan. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saudaraku, banyak orang khawatir tentang akhir zaman. Orang takut tentang dengar berita tentang akhir zaman. Bahkan sekali lagi, banyak hamba-hamba Tuhan yang menakut-nakuti jemaat Tuhan tentang berita akhir zaman. Yang perlu ditakuti atau yang perlu takut itu bukan anak-anak Tuhan, tapi orang
yang tidak percaya. Dan yang kedua juga tentunya sudah mengaku percaya tapi belum hidup benar di hadapan Tuhan. Anda perlu takut tentang dengar berita akhir zaman, supaya Anda bertobat, supaya Anda nggak perlu takut lagi. Sekali lagi saudara, berita akhir zaman bukan menakut-nakuti anak-anak Tuhan, tapi berita akhir zaman menakut-nakuti orang yang tidak percaya. Berita akhir zaman harus ditakuti oleh orang yang sudah jadi orang Kristen tapi belum bertobat sungguh-sungguh. Sudah jadi orang Kristen tapi tidak melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Untuk orang-orang seperti inilah saudara, berita akhir zaman harus membuat mereka gemetar, ketakutan. Tapi bagi orang percaya, sekali lagi berita akhir zaman adalah berita sukacita, di mana kita akan dipertemukan dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 3 bagian saudara ya, yang akan dijelaskan, yang akan saya jelaskan tentang keadaan pada akhir zaman. Yang pertama saudara, tentang kematian. Wahyu pasal 9 ayatnya yang ke-20 saudara. Wahyu pasal 9 ayatnya yang ke-20 mengatakan demikian. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Perhatikan ayat bagian yang pertama, dikatakan manusia lain yang tidak mati. Saudaraku, ada orang pada hari-hari terakhir mereka ingin mati saudara, tapi tidak bisa mati. Ayatnya yang ke-6 dikatakan begini. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita nggak perlu takut yang namanya kematian saudara. Sekali lagi, kita nggak perlu takut yang namanya kematian. Jika masa akhir zaman itu tiba, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa bersyukur. Kita harus bersyukur saudaraku, sebab pada masa itu siksaan besar akan terjadi bagi orang-orang tidak percaya, orang-orang yang sudah mengaku Kristen tapi tidak bertobat. Bahkan Alkitab mencatat, Wahyu pasal 9 ayat 6, mereka mencari mati, mencari kematian, tapi mereka nggak bisa mati. Sudah bisa bayangin susahnya masa itu. Mereka ingin mati tapi mereka nggak bisa mati. Kita nggak perlu takut soal kematian, iya kan? Waktu masa akhir zaman tiba, ada orang yang ketakutan soal kematian. No, kita nggak perlu takut soal kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-13. Dikatakan begini, judulnya adalah kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Katakan haleluya. Jadi saudara percaya bahwa peristiwa kematian yang menakutkan bagi orang-orang yang tidak percaya, bagi orang-orang yang tidak bertobat, bukan menakutkan bagi kita, karena kita punya pengharapan dalam Tuhan. Jadi masa akhir zaman ketika kematian datang, saudara, kita bersyukur orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Yang kedua, tentang penganiayaan. Nah, ada banyak orang yang takut ketika dengar hal ini, saudara. Bagaimana nanti kalau pada masa akhir zaman ada satu aniaya besar? Kita mengenal Alkitab mengajarkan tentang masa tribulasi. Ada 7 masa yang dibagi 2, 3,5 masa aniaya besar atau masa tribulasi, saudara. Dan 3,5 tahun yang kedua adalah masa damai, saudara, masa tenang. Dan orang begitu ketakutan dengan 3,5 masa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita nggak pernah tahu yang Alkitab sebut 3,5 masa itu adalah benar 3,5 tahun atau 3,5 masa dalam waktunya Tuhan. Kita nggak pernah tahu, kita hanya menafsirkan.
Tapi 3,5 masa yang dimaksudkan Tuhan, masa aniaya besar, sekali lagi saya mau katakan, itu bukan untuk orang percaya, tapi itu untuk orang-orang tidak percaya dan orang-orang yang tidak bertobat. Katakan amin, saudara. Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13. Kita kembali ke kitab Wahyu. Wahyu pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-13 dan ke-14. Dikatakan demikian, saudara. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Ulangi ayat 13, saudara. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Nah, kalau Alkitab katakan 3,5 masa, Alkitab, Wahyu pasal 12 ayat 13-14 ini katakan, dalam 3,5 masa tersebut, di mana ular naga yang besar itu memburu perempuan itu. Siapakah perempuan itu? Gereja Tuhan. Mempelai perempuan itu adalah gereja Tuhan. Ketika iblis naga itu, saudara, sedang memburu gerejanya, maka Tuhan memberikan sayap burung nasar yang besar untuk membawa gereja Tuhan, saudara dan saya, orang percaya yang hidup benar di hadapan Tuhan, disendirikan di gunung kudusnya Allah. Yang percaya katakan amin. Kita disendirikan oleh Tuhan. Saudaraku, percayalah hal ini, saudara, bahwa Tuhan sudah merancangkan bagi orang percaya. Tuhan merancangkan bagi orang yang benar untuk hidup di dalam anugerah Tuhan. Ketika masa aniaya itu terjadi, maka Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti menyendirikan kita. Kemarin, saudara, dalam doa bersama hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia, ya, dengan Cindy Jacobs, Suzette Hetting, Chuck Pierce, saudara, ya, dalam sebuah penglihatan sekarang ini iblis berbentuk seperti Godzilla atau naga. Naga itu berwarna merah, ya, dan Tuhan sedang memerangi naga itu, saudara. Warnanya merah. Naga berwarna merah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, perlindungan Allah ada bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu tetap yakin, tetap percaya. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35. Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-35. Dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ayat 36 dikatakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan, penindasan, ketelanjangan, kelaparan, pedang sekalipun, saudara, ya. Kasih Tuhan tidak bisa dipisahkan dari kita. Karena itu jangan takut dengar berita tentang akhir zaman, saudara langsung berpikir tentang aniaya besar, bagaimana nanti situasi. No, Tuhan pelihara hidup orang percaya. Haleluya. Yang berikutnya, yang terakhir, yang ketiga, saudara, dari jalan tentang penjelasan tentang keadaan pada akhir zaman, Tuhan menjelaskan tentang Yerusalem yang baru. Dalam Wahyu pasalnya yang ketiga, saudara, Wahyu pasalnya yang ketiga, ya, Wahyu pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan begini, dan tuliskanlah kepada malaikat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun
engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya Yahudi tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang. Perhatikan, firman Tuhan katakan, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini janji Tuhan bagi setiap orang percaya. Ya, bahkan di ayatnya yang ke-10 dikatakan, ya, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Haleluya, atas seluruh dunia akan ada satu pencobaan besar yang Tuhan izinkan atas seluruh dunia. Tapi perhatikan saudaraku, tidak untuk orang percaya. Amen. Bukan untuk orang benar. Yang setuju katakan amin. Yes, amen. Bagi seluruh dunia, tapi tidak untuk saudara. Tidak untuk saya sebagai orang-orang benar. Amin saudara. Kan itu tetap percaya kepada Tuhan, tetap berharap, tetap hidup benar, tetap hidup berjalan bersama dengan Tuhan, menuruti firman Tuhan, kata firman Tuhan ini. Dan saya percaya saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita yang melakukan kebenaran firman ada di dalam rencana Allah. Dan inilah apa yang Tuhan beritahukan kepada kita sebagai orang-orang percaya, ya. Dan orang-orang lain tidak diberitahukan tentang hal ini. Hanya bagi saudara, bagi saya, bagi kita semua orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terus dalam firman Tuhan, terus dalam kebenaran, terus berdoa. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya, amin buat firman Tuhan. Saudaraku, mari kita tunduk kepala, kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu ya Aba ya Bapa, di mana hari ini Engkau sudah menyatakan bagi kami, menjadi sebuah kekuatan yang baru bagi kami, menjadi sebuah penghiburan, menjadi pegangan dalam hidup kami, bahwa ketika kami hidup benar sebagai orang percaya, bahwa ketika kami hidup sebagai anak-anak Tuhan, maka kami nggak perlu khawatir tentang hal-hal yang terjadi di dalam dunia ini. Tugas kami adalah terus berhidup benar di hadapan Tuhan, hidup kudus, dan terus berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa, terus berdoa bagi dunia ini, dan supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Tuhan, terima kasih buat kebenaran. Hamba selesai menyampaikannya, tapi hamba berdoa Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan tayangan ini, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman tinggal dalam hidup mereka, mereka hidup dalam firman-firman Tuhan hidup dalam mereka. Dalam nama Yesus, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan, terlebih bagi mereka yang melakukan firman. Haleluya. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan menabur Tuhan. Taburan yang kami akan lakukan adalah sebuah pemberian dari Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang menyiapkan benih bagi penabur untuk menabur. Semua yang kami miliki, kami terima berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Mereka akan menabur Tuhan, bahwa persembahan khusus ini Tuhan, baik persepuluhan, ucapan syukur, diakonia, ataupun persembahan yang lain, Tuhan kuduskan, urapi dan berkati. Maka kami percaya Tuhan memberkati setiap usaha mata pencarian pekerjaan anak-anak-Mu, baik mereka sebagai pegawai negeri, karyawan swasta, baik mereka sebagai polisi, sebagai Tuhan guru, sebagai buruh, sebagai tani, sebagai peternak, sebagai driver, sebagai tukang Tuhan, sebagai apapun profesi mereka, mahasiswa-siswa yang ada Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Kami percaya apa yang diberkati Tuhan diberkati selama-lamanya, dan Tuhan menghalaukan daripada-Mu segala bentuk kerugian dalam usaha pekerjaan mata pencarian, dalam hidup rumah tangga keluarga-Mu. Belalang pelahap, belalang pelompat, belalang pengerit, belalang pindahan yang akan merugikan Engkau dihalaukan daripada-Mu dalam nama Yesus. Apa yang diberkati Tuhan bagi-Mu diberkati selamanya. Kami siap menabur dengan penuh sukacita ya Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Selamat menabur saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.
Tuhan Yesus baik. Seberapa banyak di antara kita yang diberkati oleh firman Tuhan? Lambaikan tanganmu baik di tempat ini maupun di sana. Saudara diberkati, puji Tuhan, saya juga diberkati. Baik, saat ini kita akan tutup ibadah. Siang hari ini mari kita bangkit berdiri. Kita sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan, kita bangkit berdiri. Sebentar pastor akan doa tutup sekaligus doa untuk jemaat-jemaat yang berulang tahun di bulan ini. Haleluya. Biar segala kemuliaan, pujian, syukur, hormat hanya bagi nama Tuhan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kita berdoa saat ini saudara, khususnya bagi jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun di sepanjang bulan April ini. Kami berdoa Bapa di surga, Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada. Pribadi lepas pribadi, yang Tuhan tambahkan usia di sepanjang bulan April ini, Tuhan Engkau juga tambahkan berkat-berkat-Mu. Sebab firman Tuhan berkata, umur panjang di tangan kanan Tuhan, kehormatan kekayaan di tangan kirinya. Itu yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Karena itu berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini, yang akan berulang tahun ataupun yang sudah berulang tahun di awal bulan ini. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya kasih dan kemurahan Tuhan nyata dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Reva Simbar yang berulang tahun pada awal bulan kemarin, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biar kasih dan kemurahan Tuhan menyertai juga. Sekali lagi untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, Engkau memberkati senantiasa.
Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Terus berdoa Tuhan di sepanjang minggu ini yang berjalan, sekalipun kami terpisah dan tidak bisa bertemu dalam kegiatan-kegiatan ibadah kategorial Tuhan, tapi kami percaya hati kami terus terhubung, roh kami terus terhubung, kami terus berdoa, kami tetap ada dalam hadirat Tuhan, dan terus sepakat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkati setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan program ini, yang mereka mau memberi waktu mereka untuk duduk mendengarkan, mengikuti ibadah ini, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Ada upah yang Tuhan berikan bagimu. Jangan takut, jangan khawatir. Tuhan punya bagian khusus dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa saat ini Tuhan untuk mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kami tetap menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terus menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Tuhan semata. Pertolongan kami datang daripada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir. Engkau sudah punya firman Tuhan. Engkau sudah dengar, engkau pegang firman Tuhan dan hidup dalam firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Kami akan menerima berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kami terima hari ini bagi sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami buka hati kami, mata kami tertuju kepadamu. Kami mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu jemaat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, curahkanlah kiranya limpah rahmat anugerah, berkat-berkat yang berasal dari perbendaharaan kerajaan surga yang maha kekal. Berkat yang atasnya nama kami semua tertulis termeterai dan akan diberikan dalam kehidupan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus dosa kami, yang sudah mati bangkit naik ke surga, mencurahkan Roh Kudus untuk memberikan sukacita, damai sejahtera, penghiburan, pertolongan, pengurapan, bahkan kepekaan yang ajaib. Berkat ketiga tunggal dalam nama Yesus dicurahkan dalam satu takaran ini, goncangkan, dipadatkan hingga isinya tumpah keluar. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat yang tidak terpikirkan bahkan belum sempat engkau doakan, exceeding abundantly, berlimpah-limpah Tuhan beri bagimu. Tuhan, bahwa kau tinggal di tanah yang gemuk. Tuhan, bukakan tingkap langit, curahkan hujan berkat pada waktunya. Apa saja yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Apa yang kau cari Tuhan buat yang kau dapatkan. Apa yang kau minta Tuhan berikan bagimu. Bahkan apapun yang hilang daripadamu, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ganda. Dan semua tulah penyakit sampar, bala sampar penyakit menular tidak akan menimpa engkau. Semua berkat Tuhan ini menjadi bagian dalam hidupmu. Sambil kita semua menantikan Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai untuk mengangkat kita semua orang percaya dan membawanya masuk dalam kerajaan surga yang maha kekal. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberimu anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai, dan memberi engkau damai. Amin. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah yang selanjutnya di minggu mendatang. Terus berdoa buat Sulawesi Utara, buat Kota Manado, buat Indonesia, bagi jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Sampai jumpa.